aspirasi mendirikan partai politik ini kan tidak hanya aspirasi Anies. Beda halnya dengan ketua-ketua umum partai yang lain yang membuat partai politik karena aspirasi pribadi. Sekadar menjadikannya sebagai kendaraan politik. Gerindra saya kira clear ya, adalah kendaraan politik bagi Prabowo. Surya Paloh agak berbeda. Dia mendirikan partai politik, kendaraan politik bagi dia, tapi dia tidak lagi berminat untuk menjadi calon presiden. Agak mengherankan juga sih sebenarnya. Yang lain ya tahu diri ya, kalau tidak punya elektabilitas atau isi tas yang pas-pasan, akhirnya ya menjadi tim hore-hore dari calon presiden yang punya modal dan punya elektabilitas. Pertanyaannya, apakah mudah bikin partai politik? Bagaimana caranya? Jadi teman agak shock, ya kan? Gak gampang katanya bikin partai politik itu. Kalau cuman omon-omon doang gampang. Kalau saya sebaliknya, bikin partai politik itu gampang. Tapi ada dengan syarat berikut ini. Dan syarat ini akan menentukan bahwa Anda layak atau tidak membangun partai politik. Kemudian ada yang usul supaya saya masuk partai atau bikin partai politik. Nah gini, kalau masuk partai, pertanyaannya partai mana yang sekarang tidak tersandra oleh kekuasaan? Nah, jangankan dimasuki, mencalonkan saja terancam. Agak berisiko juga bagi yang mengusulkan. Jadi ini adalah sebuah kenyataan nih. Jadi kita lihat aja ke depannya. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar. Dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan. Semoga tidak terlalu lama lagi kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar. Menginginkan Indonesia yang lebih setara, demokrasi yang lebih sehat, politik yang lebih mengedepankan policy gagasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya, sobat RH sekalian, membuat partai politik, ormas atau partai politik ya, perlu ada bocorannya. Saya membayangkan memang Anies belum memutuskan apakah akan buat ormas, tapi rasanya tidak mungkin gabung dengan partai lain. Jadi ada aspirasi yang berkembang, ormas dulu baru parpol. Ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau ormas dulu memang akan lebih luas. PNS boleh ikut. Tetapi ya jadi dua langkah seperti yang dilakukan oleh Nasdem. Jadi two step. Dan begitu jadi parpol, justru orang kemudian berguguran satu demi satu karena terhalang atau tidak mau ikut partai politik misalnya. Jadi kalau menurut saya ya dari awal udah jelas-jelas saja bikin parpol. Perkara kemudian PNS tidak bisa ikut, ya dia tidak secara anggota dia tidak ikut, tetapi kan dia bisa menjadi pemilih. Kan tidak dihilangkan hak milihnya. Bahkan kalau seandainya partai ini terbentuk, sudah bisa bernegosiasi dengan calon-calon kepala daerah di seluruh Republik Indonesia. Nah, tetapi
tidak boleh menjadi partai drop-dropan atau partai yang tumbuhnya dari atas. Harus menjadi partai yang organik. Jadi saudara sekalian, kalau kita lihat ya, aspirasi mendirikan partai politik ini kan tidak hanya aspirasi Anies. Beda halnya dengan ketua-ketua umum partai yang lain yang membuat partai politik karena aspirasi pribadi. Ya, sekedar menjadikannya sebagai kendaraan politik. Gerindra saya kira clear ya, adalah kendaraan politik bagi Prabowo. Surya Paloh agak berbeda, dia mendirikan partai politik, kendaraan politik bagi dia, tapi dia tidak lagi berminat untuk menjadi calon presiden. Agak mengherankan juga sih sebenarnya. Yang lain ya tahu diri ya, kalau tidak punya elektabilitas atau isi tas yang pas-pasan, akhirnya ya menjadi tim hore-hore dari calon presiden yang punya modal dan punya elektabilitas. Maka terjadilah punya modal dan elektabilitas Prabowo, punya modal Gibran Rakabuming Raka, punya elektabilitas di bapaknya, yang lainnya jadi penggawa hore-hore ya. Partai PAN, Partai PBB, Partai Gelora, Partai Garuda, kemudian Golkar, ya, walaupun partai besar tetapi tidak berdaya ya. Nah, sementara Partai Nasdem dia sadar tidak ada tokoh ya selain Surya Paloh yang moncer, dan Surya Paloh sendiri tidak berminat menjadi calon presiden karena tahu diri. Walaupun sangat berpengaruh di Nasdem, tapi kan elektabilitas nggak ada di tingkat nasional. Kecil lah dibandingkan Anies, sehingga Anies yang dimajukan. PKS juga demikian. Nah, PKB karena melengkapi, walaupun elektabilitas nggak tinggi-tinggi amat, ya akhirnya diambil juga Muhaimin Iskandar dengan harapan bahwa Jawa Timur, NU tidak ada masalah lagi. Dan memang tidak ada masalah ya. Kampanye jauh lebih mudah, tetapi persoalannya adalah pilpresnya gentong babi. Jadi pertanyaannya, apakah mudah bikin partai politik? Bagaimana caranya? Jadi teman agak shock ya kan. Gak gampang katanya bikin partai politik itu. Kalau cuman omon-omon doang gampang. Kalau saya sebaliknya, bikin partai politik itu gampang. Tapi ada dengan syarat berikut ini. Dan syarat ini akan menentukan bahwa Anda layak atau tidak membangun partai politik. Ya, saya kasih contoh misalnya. Wah, semua orang misalnya mengklaim bahwa pemilih Anies itu 40 juta. 40 juta itu fenomena bilik suara saja atau memang orang yang mau bergerak untuk perubahan? Kan begitu. Nah, tentu kualitas pemilih Anies agak beda lah dengan kualitas 02 ya. Yang digerakkan tidak dengan hati nurani tapi dengan gentong babi. Kalau Anies ya karena modalnya nggak ada ya hati nurani yang menggerakkan untuk perubahan tersebut. Mostly mayoritas ya. Beda dengan karakter 02. Karakter 03 in between karena dia berasal dari partai yang berkuasa sesungguhnya. Jadi tidak seradikal atau semilitan pendukung Anies Baswedan yang kadang-kadang bersedia keluar uang sendiri. Ya. Saya kenal dengan misalnya salah satu ketua relawan ya yang punya anggota sampai lebih dari 1 juta ya keluar uang pribadi untuk mengopeni relawan Anies Baswedan ini. Padahal bukan orang yang katakanlah punya kepentingan untuk mendapatkan gain dari itu. Jadi digerakkan dengan keikhlasan saja ya. Jadi yang begitu-begitu banyak di relawan Anies Baswedan dan mengingatkan kita pada sebuah situasi 98. Ketika PAN didirikan tahun 1999 ya, saya ingat istri saya antusias sekali itu membeli kaos PAN dan lain sebagainya. Padahal dia sendiri orang yang tidak terlalu ikut-ikutan dalam isu politik sehari-hari. Ya, sebagai notaris apalagi sekarang ya. Dulu wartawan bisnis, sekarang notaris. Jadi tidak terlalu ikut-ikutan. Tapi pada waktu itu dia sangat terkesan dengan Amin Rais dan terkesan juga dengan Sekjen PAN yang bernama Faisal Basri. Jadi mereka jual kaos, jual apa, beli untuk membantu PAN. Saking pada waktu itu ada partisipasi.
To some extent barangkali juga di Partai Keadilan. Tapi sekarang partai kan makin pragmatis setelah elit-elitnya disejahterakan oleh negara melalui jabatan-jabatan yang diperoleh. Mulai dari DPR, menteri, komisaris BUMN, kemudian staf-staf ahli, staf-staf khusus ya. Jadi orang yang lobby sana, lobby sini, bisnis sana, bisnis sini, korupsi sana, korupsi sini. Maka partai politik sudah kehilangan elannya, kehilangan militansinya. Yang ada adalah hanya mampu kalau digerakkan oleh ketua umumnya yang kebetulan duitnya banyak, duitnya oke gitu. Tapi kalau duitnya kere, ya nggak mau. Kalaupun kelihatan berseliweran ke sana kemari, itu elit-elit politik yang sudah sejahtera semua. Nah, sekarang tinggal Anies ini mampu nggak dia mengkapitalisasi ya semangat perubahan tersebut yang dia katakan itu. Jadi bukan hanya semangatnya di bilik suara perlawanan itu, tapi memang perlawanan yang nyata, yang memang bisa diukur, measurable. Oke, maka saudara sekalian, saya ingin menyatakan hal demikian. Ya, kita coba membentuk partai politik dari bawah, bukan dari atas. Misalnya, ya, ini baru pemikiran agak liar sedikit. Misal, dideklarasikan saja oleh orang-orang partai politik itu, jangan dulu bikin pengurus, deklarasikan saja dulu. Oleh sekelompok orang yang memang punya concern untuk mendirikan partai politik. Misalnya katakanlah pendirinya 99 orang. Ya sudah, 99 orang mendirikan partai politik tersebut, pendiri. Tidak usah dikasih hak eksklusif. Nanti kayak Demokrat juga. Mengaku-ngaku saya pendiri partai dan lain sebagainya. Sudahlah. Kan kalau ini kita harus jelas bahwa pendirian partai ini karena mendompleng masa atau semangat Anies Baswedan kan, ketokohannya tidak bisa dibohongi seperti halnya membangun Demokrat. Walaupun disangka yang membangun yang mendeklarasikan Demokrat bukan SBY, tapi semangatnya kan mendompleng SBY. Jadi kita nggak boleh juga mengingkari itu. Emang siapa yang mau ikut Demokrat kalau tidak ada SBY-nya? Sama seperti Nasdem dan Surya Paloh, Perindo dengan Haritanunya. Kalau PKB ya Gus Dur yang membangunnya, dan tidak ada lagi, sudah almarhum sekarang. PKS lebih genuine, lebih hebat. Yang membangun adalah sebuah stream, sebuah gerakan, sebuah aliran yang marak di kampus ya. Koalisi kaminya itu adalah Kesatuan Asli Mahasiswa Muslim Indonesia. Ada Fahri Hamzah di situ, ada Anies Mata di situ. Kemudian tentu ada presiden pertamanya Nur Mahmudi Ismail. Jadi beda-beda, tetapi unfortunately semua partai itu sudah kehilangan rohnya, menjadi orang yang pragmatis, menjadi orang yang bersaing untuk sejahtera. Ya memang sejahtera. Jadi pucuk pimpinan partai itu sejahtera. Ya. Nah karena itu saudara sekalian, membangun partai dari bawah itu sudah kehilangan kontekstualnya selama puluhan tahun terakhir. Selama 26 tahun terakhir ini kita tidak bisa lagi melihat orang yang mau membangun partai dari bawah. Yang ada adalah kalaupun dari bawah tidak di size, tidak dihela oleh tokoh yang hebat, tokoh yang kuat, yang penetrasinya juga sangat kuat, deras ya alirannya. Misalnya ketika Masumi Reborn dilahirkan, ya kita harus akui tokohnya kan tidak sekuat Anies Baswedan. Ketika partai-partai lain dilahirkan ya tidak sekuat, termasuk partai buruh sekalipun walaupun mengambil tema buruh. Ya. Klaim bahwa seseorang itu didukung dan lain sebagainya ketika masih dalam struktur, itu klaim yang sebenarnya tidak bisa juga terus dipegang. Karena kita tidak bisa ngetesnya apakah kalau dia tidak menjabat lagi dia bisa akan diikuti. Nah, Anies tidak menjabat apa-apa, tapi orang lain mengatakan ayo dirikan partai politik, dirikan partai politik. Kita testing the water dulu ya dengan polling yang saya buat tadi. Saya bilang begini, jika Anies dan kawan-kawan membuat parpol, apakah Anda mau bergabung? Tanda tanya, mau bergabung ya, bukan sekadar setuju. 5.700 voting, mau bergabung 86%, tidak mau bergabung 11%, ragu-ragu 4%. Ya, mayoritas.
Kemudian ada juga polling yang saya adakan lebih lama, yaitu sudah 1 hari. Soal langkah politik Anies selanjutnya, mana yang Anda pilih? 70.000 yang voting, membentuk partai politik 78%, gabung dengan partai politik 4%, tidak keduanya 18%. Jadi bisa dibayangkan ya, mayoritas mengatakan itu. Dan sesungguhnya saudara sekalian sudah ada kelompok yang bergerak ya. Kalau Anda baca interview saya dengan Robi Nur Hadi, ya dia menggerakkan partai itu. Saya ganti dengan kacamata hitam ya, karena mata mulai kena kena pantulan cahaya jadi lelah ya. Jadi sahabat era sekalian, itu ya. Nah, pertanyaannya adalah teman menghitung begini, wah nggak gampang katanya, kita butuh triliunan untuk membangun partai politik. Iya, kalau Anda berpikir bahwa partai politik itu harus dibiayai dari pusat semua, ya mati kita. Nggak ada, susah. Nanti yang terjadi adalah petualang-petualang politik yang bikin proposal pendirian partai politik di mana-mana agar ada uang mengalir dari atas. Kalau sudah begitu from the beginning, partai itu nggak ada punya harapan. Ya, partai itu akan diisi oleh orang-orang yang pragmatis, bukan orang yang mau berjuang, bukan orang yang mau berkorban, tapi orang yang sekedar ingin mencari penghidupan. Berat kalau partai begitu, nggak ada elan, tidak ada semangatnya. Kan banyak orang nempel-nempel di ketua umum partai yang kaya raya ya. Siapa tahu bisa kenikmatannya bisa dinikmati walaupun partainya sendiri tidak punya visi misi. Yang ada cuma gizi doang ya. Kalaupun ada visi dan misi ya formalitas partai politik, tapi mau kemana partai itu nggak jelas juga ya. Apakah partai itu punya harapan besar atau tidak nggak jelas juga. Lama-lama partainya cuma menjadi centeng dari ketua umum atau keluarganya untuk keamanan bisnis ya, keamanan lain-lain dan lain sebagainya. Nah, Anies tidak boleh membangun partai seperti itu. Harus dari bawah, organik, bottom up, not top down. Jadi kalau misalnya ada 99 orang atau berapa orang, 20 orang mendeklarasikan partai politik dan barangkali hanya menunjuk ketua dan sekjennya saja dulu, maka inilah tantangan untuk menggalang anggota yang sifatnya partisipatif. Kita tahu bahwa mendirikan partai politik itu harus ada kantor cabang dan anggota. Oke. Kantor cabang itu biaya. Kalau di drop dari atas ya, lama-lama satu kantor saja berapa. Oke. Kemudian merekrut anggota misalnya, itu masih bisa besok-besok karena ini kan masih lama dari pemilihan umum 2029. Kemudian bagaimana dengan pengurus daerah? Karena kalau tidak salah untuk lolos di Kumham harus punya keterwakilan di 100% provinsi, kemudian 75% kabupaten kota dan 50% kecamatan. Kalau kecamatan nanti cek lagi angkanya persisnya. Kalau kecamatan bisa saja itu verifikasinya itu bukan faktual tapi hanya verifikasi administratif. Yang faktual adalah kepengurusan di provinsi serta kabupaten kota. Nah, disinilah tantangannya bagi Anies dan kawan-kawan. Jadi mereka yang menjadi ketua-ketua wilayah itu dibuka, dibidding saja. Siapa yang mau menjadi ketua wilayah, maka kirimkan namanya dengan satu syarat, mampu dan sudah menyediakan kantor di wilayah masing-masing. Walaupun itu sewa misalnya, ataukah itu rumah yang dipinjamkan atau dihibahkan, itu soal lain. Tapi intinya adalah harus memiliki prasyarat nanti ujungnya itu kantor tetap ya. Nah, tetapi kalau sekarang kantor sementara it's okay, tapi dia punya komitmen untuk kantor tetap. Ini kan teknis sekali. Maka akan berbondong-bondong saya kira orang akan mendaftar sebagai ketua Dewan Pimpinan Wilayah. Gradual Dewan Pimpinan Wilayah dulu yang kemudian ditunjuk orangnya. Setelah dia melengkapi struktur baru buka bidding lagi Dewan Pimpinan Daerah, Kabupaten Kota. Caranya sama. Menyediakan kantor tetap dan kemudian tentu dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh Dewan Pimpinan Pusat atau oleh pendiri partai politik tersebut. Nah,
Kalau test case, lalu berikutnya lakukan crowdfunding. Jadi sembari itu kemudian dibuka keanggotaan partai politik yang sifatnya sentralistik dulu karena kepengurusan kan belum ada. Bikin sistemnya, suruh daftar sebagai anggota partai politik dan membuka sumbangan. Kenapa crowdfunding dilakukan? Untuk tidak dimanipulasi atau di capture atau diikat oleh para konglomerat atau orang yang berduit, sehingga hanya orang-orang berduit itu yang memiliki partai tersebut. Jadi partai tersebut adalah partai yang partisipatif. Kalau gelombang Anies itu memang besar, maka fase seperti ini akan dilalui dengan cara yang mudah. Banyak orang yang akan bergabung, sebagaimana misalnya polling yang saya buat, ya. Mayoritas ingin bergabung dengan partai yang akan didirikan ini. Jadi, tapi kalau dari awal top down sudah berhentilah bikin partai politik. Kenapa? Tidak akan ada ya yang namanya a genuine political party yang adalah hanya political machine atau electoral machine. Bekerja ketika pemilu saja. Tapi tidak ada partisipasi yang lebih genuine. Nah, inilah kesempatan untuk ya making a different party, political party. Bisa nggak? Kalau nggak bisa, udah kubur cita-cita membuat partai politik, karena berarti Anda tidak terlalu hebat untuk membangun partai politik. Tapi kan kita bisa gradual. Saya kalau membangun partai politiknya itu dari atas, tidak ada yang namanya sebuah semangat yang sama. Berat bro. Tidak ada ideologinya, berat bro. Nah ini ideologinya adalah ideologi perubahan menuju masyarakat negeri yang lebih baik, ya, lebih sejahtera dari sisi ekonomi tentunya, ya, dari sisi lahiriah, dan lebih demokratis, ya, dari sisi kebebasan berpendapat, dari sisi politik. Jadi dari sisi ekonomi lebih sejahtera, dari sisi sosial ekonomi, dari sisi politik dan hukum lebih demokratis, ya. Kemudian dari sisi spiritual, misalnya spiritual lebih religius, ya. Jadi harus ada hal-hal yang berbeda dengan pembentukan partai yang driven by top leader, ya, dengan uang, deploy money dan lain sebagainya. Karena banyak orang yang kemudian membentuk partai politik tapi tidak punya dukungan konkret di masyarakat atau civil society. Nah ini Anies harus memiliki itu. Kalau tidak punya dukungan yang konkret, ya sudah, lupakan membentuk partai politik. Berarti tidak cukup kuat sebagai sebuah gelombang perubahan. Begitu ya saudara sekalian. Yang saya bayangkan, yang seharusnya mudah dilakukan Anies Baswedan, apalagi Anies punya timnya. Ya, paling tidak tim yang selama ini bekerja secara administratif untuk mewadahi ini semua. Belum lagi ada kelompok-kelompok tertentu yang sudah membangun partai politik. Seperti Robi Nur Hadi misalnya, sudah bekerja. Tinggal di merger saja, tapi tetap saja kita menginginkan bahwa yang menjadi anggota partai politik itu bukan petualang, tapi orang yang ingin berubah, ya, berkontribusi untuk negara ini. Karena itu ya cari orang yang mau seperti itu. Kalau orientasinya jabatan, kekuasaan, ya berat, ya. Tapi kalau orientasinya nilai dan jabatan atau kekuasaan itu konsekuensi dari perjuangan nilai, itu soal yang kemudian menyusul saja. Jadi tugasnya adalah civic education misalnya, melakukan pembelaan, ya, membela hal-hal yang baik dan lain sebagainya. Bergairah juga hidup kita. Instead of berpikir kursi Senayan 5 miliar, 10 miliar, nyogok orang sana sini. Udah, maka partai perubahan tidak ada gunanya kalau hanya sekedar electoral machine seperti itu, ya, merekrut orang-orang bermasalah, para koruptor, orang-orang yang mau mencari kekuasaan dengan membayar, ya. Jadi carilah orang yang tulus, ikhlas, selesai dengan hidupnya, ada rezeki dari tempat lain, tidak dari cari-cari di partai politik. Jadi soal besar dan kecil itu adalah soal perasaan saja. Toh kecil tapi militan itu jauh lebih hebat dibanding besar tapi diisi koruptor semua, ya. Gitu sahabat sekalian.
Coba kita baca komentar Sobat Era sekalian ya. Dan satu lagi, memang membentuk partai politik itu ya harus ikhlas. Kalau mau mencari popularitas ya kan, itu agak berat. Ya, dan tidak boleh ada konsep pembohiran ya. Kalau misalnya tergantung sama bohir, wah ya berat ya. Maka partai itu tidak akan pernah maju. Kemudian kacamata keren cadas. Aduh, tadi saya harus baca, saya harus pakai kacamata lagi ya. Kemudian Partai Abah, Aliansi Perubahan. Luar biasa. Nanti dia bilang Partai Abah itu. Bisa juga kita makian ya. Anies berubah. Kemudian yang jelas RH konsisten dengan sikapnya mendukung membela Anies. Itulah kelas Sriwijaya yang ditunjukkan RH. Antasari Azhar, Susnodo Aji dan lain. Isi luar dalam sama. Is it? Enggak juga ya. Saya mendukung itu kalau masih benar. Kalau enggak benar ya ngapain didukung ya. Kalau enggak benar ngapain kita dukung walaupun sahabat sekalipun. Tapi tetap kita ingatkan ya. Tapi kalau Anda masih benar ya kita dukung. Dan partai itu tidak boleh didedikasikan untuk satu orang. Ya. Partai itu harus dibangun dengan sistem yang sebaik-baiknya, seikhlas-ikhlasnya, dan orang-orang yang menghargai orang yang terbaik di antara mereka. Jadi kalau yang terbaik Anies, ya Anies lah yang memimpin kita. Kan begitu. Selama dia tidak berubah, pimpin. Tetapi kalau dia sudah berubah, ya tidak tertutup kemungkinan dia harus diganti. Jadi partai itu harus menjadi sebuah keluarga yang betul-betul bisa kita nikmati, bukan untuk arena cakar-cakaran, unggul-unggulan sampai tendang-tendangan menjadi pengurus dan menjadi calon anggota legislatifnya. Ya, begitu saudara sekalian. Kemudian apa lagi ya? Anies bersahabat dengan orang-orang baik. Partai Anies harus dibentuk. Gua pilih partai Anies yang jujur. Partai sekarang kotor semua. Korup setali 3 uang dengan Mulyono. Siapa ya Mulyono nih? Mulyono itu mulia dan no. Jadi tidak ada kemuliaan. Pilpres udah kelar. Prabowo udah menang. Anies satu-satunya capres yang datang memberi selamat. Lantas alasan apa lagi kalian untuk benci Anies? Gak usah dipermasalahkan bro. Tidak suka itu bukan karena Anies itu belok, karena Anies itu benar. Saya berkali-kali mengatakan saya tidak tertarik jabatan apapun di pemerintahan Prabowo, tetap aja dicela ya sebagai sakit hati dan lain sebagainya. Nggak ada urusan sakit hati. Urusannya adalah bagaimana kita memberikan kontribusi terbaik kepada bangsa ini, ya. Dan di antara orang-orang baik berjuangnya, bukan di antara yang maling, di antara orang yang kemudian membayar dan lain sebagainya. Di antara orang baik berjuangnya. Jadi banyakin orang-orang baiknya ya. Bukan hanya sekadar mengakui atau tidak mengakui siapa presiden, siapa wakil presiden. Tapi banyakin orang baiknya. Dan harapannya juga begitu. Ya, Prabowo banyakin orang baiknya. Oh, orang baik itu apa? Dia nggak korupsi itu aja. Satu aja kriterianya dulu. Nggak korupsi. Tapi kan selama nggak ada sprindik, nggak ada, ya kalau Anda mikirnya masih begitu, ya elah saya bilang ya. Anda kan tahu orang-orang ini kira-kira punya bakat korupsi atau tidak, dari mana uangnya, ya periksa aja LHKPN-nya. Tanya, Anda punya uang sekian, kekayaan sekian, lalu cek yang dilaporkan dengan yang realnya. Udahlah, kita kan paham itu mana yang korup, mana yang enggak gitu kan, gitu. Mau menghilangkan politik dinasti tapi semua partai politik adalah partai keluarga, partai dinasti. Ya itulah ngakak. Kakak. Karena itu kalau Anies mendirikan partai politik jangan kasih posisi untuk keluarganya ya. Ya, betul-betul itu harus buat sebuah mekanisme yang solid. Ya, kalau saya sih setujunya ya harus dibentuk semacam Dewan Suroh ya. Terdiri dari orang-orang yang kita yakini ikhlas, yang tidak punya ambisi politik yang gila-gilaan. Mencarinya gampang atau tidak? Ya gampang-gampang, susah pastinya ya.
Tugas menghilangkan, memviralkan sampai pelosok negeri supaya rakyat paham. Rakyat jangan mau jadi alat politik para koruptor dan mafia elit partai politik. Partai Abah, Aliansi Perubahan. Saya tidak setuju ya. Ya ini baru pribadi kan belum dikomunikasikan. Partai itu tidak boleh identik dengan nama Anies. Nanti menjadi partai dia. Tapi partai yang betul-betul mewadahi orang yang ingin berubah. Maka kalau dibilang partai perubahan oke. Partai Garda Perubahan oke. Tapi kalau disingkat Abah ya jangan. Apalagi Anies ya. Disingkat partai Anies wah jangan ya. Itu justru menurut saya melemahkan perjuangan one day. Manusia tidak ada yang sempurna. Kalau dia berubah gimana? Jadi intinya value bukan ngikutin Anies. Value tentang negara yang baik. Baldatun, toyibatun, warfun, ghafur. Good governance, clean government, anti corruption dan lain sebagainya. Itu yang kita mau dorong, bukan sekedar mendorong siapa yang menjadi apa ya. Kalau begitu nggak akan lama partainya. Kenapa kok KPK bersikap permisif dengan gaya hedon anak presiden? Harusnya kan perbuatan si Kaisang sudah masuk kerana undang-undang tipikor terkait gratifikasi, apalagi jika kita lihat dari sisi trading in influence ya. Oke. Semoga nggak dihalangi Mulyono CS lagi. Tenang, Mulyono kan 2 bulan lagi. Sementara partai ini kan secara gradual dia akan bergerak ya. Gitu. Tapi ini tantangannya ya. Kok Partai Rakyat Demokrasi sama dengan PRD? PRD itu ya partainya Budiman Sujatmiko, Partai Rakyat Demokratik. Kuningan siap dengan partai politik Pak Anies yang sedang disiapkan. Kemudian Partai Bersama Rakyat PBR. Wah, ini partai bintang reformasi jadinya. Partai pasti lolos Senayan, lambang padi kapas 2029 fokus DPR dan DPRD, 2034 fokus presiden. Bang RH, bagaimana dengan adanya kemunculan Partai Perubahan yang lagi merekrut anggota? Ya silakan saja ya. Nanti kan di merger saja misalnya ya. Kita lihat di merger saja. Begitu sobat RH sekalian ya, itu saja ya. Mudah-mudahan ini memberikan insight dan sebuah pemikiran bahwa membentuk partai itu harus testing the water. Kalau tidak berhasil dengan cara yang saya katakan bottom up itu organik, ya nggak usah bikin partai politik. Artinya tidak cukup kuat gelombang perubahan tersebut. Jadi kita harus testing the water. Tapi kalau berpikirnya top down, menyediakan kantor, ya wah berat. Berapa triliun dibutuhkan oleh seorang bohir. Lama-lama partai itu dimiliki orang, dimiliki oleh para bohir. Sehingga belum apa-apa sudah terjadi kelas sosial di dalam partai tersebut. Berat kalau begitu. Jadi buat partai yang tidak pakai bohir ya, tetapi dengan crowdfunding, partisipasi masyarakat dan lain sebagainya. Semangat itu yang harus diubah. Termasuk nanti partainya nerima zakat dan infak. Kan boleh kan? Jadi karena ini partai betul-betul untuk masyarakat yang ingin berubah ya, dan saling caring each other. Itu saja sobat RS sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas, ciao.